Ataupun nikmat batin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, termasuk kita hadir di masjid ini, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat batin untuk bisa kita melaksanakan sholat isya berjamaah yang kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang istiqomah, terutama di bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa keistimewaan Ramadan itu ibaratnya istimewanya Nabi Yusuf di antara anak-anak Nabi Yakub yang lainnya. Jadi kalau 12 bulan Ramadan di antara 12 bulan itu adalah bulan yang paling istimewa. Anaknya Nabi Yakub ada 12. Yang paling istimewa itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk itu kita manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya menjadi tarbiyah buat kita sekalian. Janganlah Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita gunakan untuk menjadikan diri kita lebih baik. Ramadan yang istimewa, yang penuh dengan ampunannya, bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan dari Allah? Ramadan yang penuh dengan rahmat ini, katanya, ya bagaimana kita caranya mendapatkan rahmat? Ramadan yang penuh barokah, yang kata Nabi, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bagaimana caranya kita mendapatkan barokah di bulan Ramadan ini? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan adalah menjadikan diri kita orang-orang yang belajar, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah. Kalau bahasa kita seringkali mendengar ada 3 rukun agama. Nabi ketika didatangi malaikat Jibril menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang iman, dan menjelaskan tentang ihsan. Nah, Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah, ketika ibadah-ibadah yang lain berpotensi untuk kita riya, ketika ibadah-ibadah yang lain memiliki potensi untuk kita sum'ah, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, dan lain sebagainya, haji, umroh, sholat, sedekah, zakat, semua ibadah berpotensi itu semua, kecuali puasa. Puasa tidak bisa orang pengen ria seperti apa. Kadang-kadang pergi kantor, umpamanya ada orang yang membatalkan diri, dia sudah meyakini dirinya batal walaupun kelihatan sama keluarganya masih puasa. Tidak bisa dia menipu diri. Maka kata Nabi, seluruh amalan anak manusia, seluruh amalan anak Adam adalah baginya untuk dirinya kecuali puasa, kata Allah. Untukku, maka aku akan memberikan ganjaran terserah aku, kata Allah. Jamaah rahimakumullah, ihsan itu apa? Anta'budullaha. Kita ibadah, kamu ibadah, kata Nabi, ka'annaka tarahu, sebagaimana atau seperti kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu melihatnya Allah, tidak bisa melihat Allah, maka yakini bahwa Allah melihat dirimu. Ramadan ini mengajarkan begitu. Di rumah nggak ada siapa-siapa, sisa sahur masih ada. Di rumah nggak ada siapa-siapa, es masih ada. Kita tidak melakukan itu. Kenapa?
karena kita yakin Allah melihat kita. Itulah hebatnya puasa, mendidik kita untuk bersikap ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di luar konteks puasa? Bagaimana kemudian kita kerja selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang jadi pejabat bukan hanya diawasi oleh pimpinan saja, tapi Allah mengawasi. Yang jadi pengurus, bagaimana caranya memunculkan kesadaran bahwa Allah mengawasi. Yang jadi suami, yang jadi istri, yang jadi anak, yang jadi sesama manusia, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat sendirian, saat rame-rame, semua hendaknya yang konteks ibadah itu adalah merupakan bagaimana kesadaran kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja adalah ibadah. Kenapa orang dia ilmu ada, tapi kemudian mohon maaf oplos bahan bakar, itu karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Yang penting bagaimana caranya gak ketahuan orang, walaupun ujung-ujungnya ketahuan. Bagaimana caranya memalsukan 109 ton logam mulia, bagaimana caranya korupsi ini itu karena tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi CCTV Allah selalu ada, hendaknya sadar bahwa CCTV Allah itu selalu ada. Setiap langkah kita, setiap helaan nafas kita. Maka ketika ada hamba Allah yang bisa mempertahankan sifat ihsan ini, maka dia akan jadi orang yang mulia. Ini sebenarnya goalnya daripada ketakwaan, goalnya daripada Ramadan, puasa, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hafal semua ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goalnya adalah takwa kepada Allah. Kita tahu bahwa takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dia akan bisa melaksanakan perintah Allah, dia akan bisa meninggalkan larangan Allah kalau dia sadar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian kalau kita selalu diingetin sama Allah. Orang kalau sudah dibela sama Allah, mau melakukan sesuatu yang salah aja dicegah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa kita syukur. Nah, lalu keuntungannya apa? Kan tadi temanya Ramadan, ihsan dan keuntungannya. Keuntungannya tentu saja surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Kata Nabi, surga itu merindukan 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang senantiasa baca Quran. Orang yang baca Quran fi kulli yaumin fi kulli waqtin. Tapi tentu saja membaca Al-Quran ada adabnya. Bagaimana saat kapan kita membaca Al-Quran, kita harus tahu, bukan hanya membaca Al-Quran. Kapan kita membaca Al-Quran? Waktu kapan kita membaca Al-Quran? Kapan ketika kita membaca Al-Quran kira-kira menghargai orang atau tidak ketika kita membaca Al-Quran? Itu kita harus tahu, kita harus belajar. Yang kedua, hafizil lisan. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga daripada lisannya dan perkataan-perkataan yang kotor, yang buruk. Puasa pun mengajarkan kita itu untuk kita bisa menjaga lisan kita, sehingga puasa kita bukan termasuk yang ada dalam hadis min shaimin laisa lahu min syarrihi lal ju'i wal bas. Berapa banyak orang yang puasa cuma dapat lapar doang, apa emang nggak bisa jaga lisannya. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah mut'imul ji'an, orang yang ngasih makan sama orang yang lapar. Tengok saudara-saudara kita, tengok adik kakak kita, dia punya beras apa kagak? Kalau nggak punya beras, beliin yang 5 kilo. Kan ada tuh di Indomaret, di Alfamidi 73.500. Ya tahu tuh suka belanja. Jadi apa? Kita kasih tuh saudara-saudara kita. Ya kan? Dia nggak punya lauk nih, anaknya nggak pernah makan ayam, beliin ayam.
ayam sekilo atau sayapnya 38.000 sekilo. Bukan jualan baju, sekitar mah suka belanja. Emang kenapa Ustaz suka belanja? Suka belanja biar kita tahu harga sembako. Biar suami udah ngasih duit 100.000, jangan kayak udah ngasih gede. Ya, ngasih 200.000 cukup apa pokoknya. Tapi istri yang baik adalah ketika dikasih sama suaminya berapapun, ya dia bisa mengolah. Dikasih 50.000 dia bisa ngolah, dikasih 10.000 dia bisa ngolah buat makan. Lain aja garam. Lalu yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah shaim fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini keuntungannya. Selain dia mendidik dirinya untuk memiliki jiwa yang baik, ihsan, dia pun akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian kita jangan sampai Ramadan lewat begitu saja, gak ada makna sama sekali. Ayo istiqomah. Planning kita sebelum Ramadan, ya mau khatamin Quran, ya mau sedekah, ya mau tarawih full dan lain sebagainya, laksanakan dengan berjuang semaksimal mungkin. Dan kita tahu semua, sering disampaikan bahwa bulan suci Ramadan itu langit dibuka, semua permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan. Langitkan doa-doa kita pada bulan suci Ramadan setiap malam. Jangan malam 10 yang terakhir saja, tapi setiap malam. Ibu-ibu sebelum ngangetin sayur nih, sholat dulu 2 rakaat, munajat kepada Allah, buat suaminya, buat anaknya, buat cucu. Benar, karena apa? Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua, lisan kita ini sakti banget buat anak-anak kita. Mohon maaf, ketika kecil saya lahir dalam keadaan cacat, saya tuh bibirnya sumbing, gak bisa ngomong jelas, gak bisa ngomong jelas. Kita tahulah bagaimana orang bibir sumbing ngomong gak jelas. Ngaji aku iya, itu kalau ditanya sama tetangga, min katanya bapakmu sakit, udah meninggal. Innalillahi. Padahal saya ngomong udah meninggal, kedengaran udah meninggal. Saking gak jelasnya. Saya minta sama ibu saya, doain, bermunajat kepada Allah, dapat rezeki bapak saya sekitar 2 juta lah waktu itu. Dioperasi dulu nggak ada BPJS, nggak ada operasi gratis. Kita orang susah, luar biasa cari duit segitu, susahnya luar biasa. Dioperasi sembuh, perihal pembulian udah jangan ditanya waktu kecil. Kecil nggak bisa ngomong, nggak bisa ngaji. Itu karena doa ibu, ikhtiar seorang ayah yang sama sekali tidak ada keraguan kita doa orang tua itu. Laisa hijab, nggak ada penghalangnya. Apa akhirnya? Saya bisa ngaji, saya bisa ngomong. Omongan saya jelas apa kagak ini? Jelas. Itu saya. Ibu kita, doa ibu kita. Kita jadi begini bapak sekalian, apapun saat ini Anda itu doa daripada orang tua kita. Maka ibu, bapak yang jadi orang tua, anak kan modelnya macam-macam, begini. Doain aja yang terbaik Anda. Doain, mumpung Ramadan, doain anak kita, mantu kita, cucu kita. Insya Allah qabul, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan keturunan kita keturunan yang soleh-soleh. Itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة